Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Oke, masih semangat ya? Coba kalau masih semangat, lihatkan wajah-wajah yang penuh semangatnya. Ya, seperti biasa kita harus on kamera di perkuliahan yang saya ampu. Ya, karena seperti yang saya sampaikan, hakikat belajar online ini sama seperti kita belajar tatap muka, cuma medianya saja yang berbeda. Ya, baik teman-teman, terima kasih hari ini sudah bergabung. Ada 15 orang, ya, 2 orang lagi belum join karena di data saya itu ada 17 orang ya di kelas saya. Mudah-mudahan yang belum join bisa segera join teman-teman. Seperti biasa, kita hari ini memasuki perkuliahan di pertemuan yang keempat. Kita akan mulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai? Ya, teman-teman, sebelum masuk di pertemuan keempat, di pertemuan ketiga kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Belum terima apa ya? Soft copy-nya. Seharusnya sudah ya. Ya, minggu lalu kita belajar tentang kekuatan dan kelemahan UKM. Ya, kekuatan dan kelemahan UKM. Kita singgung juga sedikit mengenai pelanggan, ya, bagaimana untuk mendapatkan pelanggan. Kemudian berikutnya kita membahas tentang mengidentifikasi pesaing. Ya, karena pada saat usaha kita sudah ada, tapi nggak bisa dapat pelanggan, ya, kemudian sudah ada pelanggannya, tetapi kita nggak bisa tahu siapa pesaing kita. Ya, nah ini juga sesuatu hal yang membahayakan dalam tanda petik ya di dalam usaha kecil menengah. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar. Sudah punya usahanya, bagaimana cara mengelolanya, ya, pelanggannya sudah ada, produknya sudah ada, karyawannya sudah ada, sudah tahu pesaingnya bagaimana, ya, kemudian bagaimana cara mengelolanya atau memanagenya. Nah, pertemuan hari ini merupakan kunci pokok ya dari mata kuliah manajemen UKM. Ya, hari ini kita akan mengambil tema atau materi kuliah tentang fungsi manajemen di dalam UKM. Ya, fungsi manajemen di dalam UKM. Ya, nah teman-teman, saya pikir yang sudah belajar tentang manajemen masih ingat nggak 4 fungsi dasar dari manajemen? Anak manajemen harus tahu, ya. Kalau nggak tahu nanti ganti ke apa aja, ke pertanian. Ya, ada 4 fungsi dasar dari manajemen apa saja? Kalau disingkat itu POAC. Ini saya kasih clue-nya. P-nya apa? P-nya planning atau perencanaan. O-nya organizing atau pengorganisasian. Kemudian A-nya actuating, ya, actuating, ya, atau pengarahan. C-nya controlling, ya, atau pengawasan. Yang actuating itu terkadang disebutkan juga sebagai directing, ya, atau memberikan arahan. Tapi secara umum itu POAC.
Ya, ingat itu POAC teman-teman, karena nanti di setiap perkuliahan apapun pasti akan disinggung, mata kuliah apapun pasti tidak lepas dari manajemen nanti. Ya, pasti Anda akan ditanya oleh dosennya. Sayang sekali kalau misalkan Anda jurusan manajemen tapi nggak tahu fungsi dasar manajemen. Ya, nah manajemen ini sesuatu hal yang penting dalam menunjang keberhasilan bisnis apapun, termasuk bisnis UKM. Ya, jadi fungsi-fungsi manajemen yang 4 tadi ini menjadi acuan ya bagi para manajer ya yang memanage, namanya manajer ya, di dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kalau di dalam UKM itu manajernya siapa? Manajernya adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik UKM. Bisa jadi manajernya diri sendiri juga, karena memang keterbatasan dana untuk meng-hire atau merekrut manajer. Khususnya usaha kecil. Biasanya usaha kecil itu ya struktur organisasinya masih fleksibel lah. Nanti kita akan bahas juga tentang struktur organisasi, karena itu masuk ke dalam fungsi pengorganisasian. Ya. Baik, itu pembukaan dari saya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tentang manajemen, kita akan bahas fungsi-fungsinya dikaitkan nanti dengan UKM. Ada? Tidak ada ya? Baik, nanti di perkuliahan ini juga untuk hari ini ada satu model perencanaan bisnis. Ya, saya minta nanti Anda belajar untuk membuat model bisnisnya. Ya, saya yakin sekali teman-teman yang ada di kelas ini, kalau ditanya siapa yang mau jadi pengusaha gitu, siapa yang mau jadi pemilik bisnis, pasti semuanya mau nggak untuk jadi pebisnis? Teman-teman mau jadi pekerja atau pebisnis? Pebisnis ya. Coba boleh chat di kolom chat ya, siapa yang mau jadi pebisnis, siapa mau jadi pekerja. Nggak ada yang salah dengan jawabannya, saya hanya kepengen tahu saja ya. Coba chat di kolom chat ya. Nah, kalau bagi saya sendiri sih, saya berharap teman-teman nantinya bisa menjadi pebisnis yang luar biasa. Nggak usah usaha yang besar lah, nggak usah juga usaha menengah, usaha kecil saja dulu ya. Berawal dari yang kecil, kemudian beralih ke yang menengah, kemudian jadi usaha besar ya. Semua pengusaha-pengusaha sukses juga berawal dari yang kecil ya. Ini nggak ada yang chat ya, nggak ada yang mau jadi pengusaha kelihatannya ya. Nah, nanti pada saat Anda jadi pengusaha ya, ataupun sebelum saat ini Anda sudah saya ajari nanti bagaimana cara membuat perencanaan bisnis lewat model kanvas namanya ya. Jadi ada satu perencanaan bisnis model kanvas ya. Nanti saya akan tunjukkan contohnya ya. Anda nanti belajar cara membuatnya ya. Walaupun belum punya usaha, Anda coba aja ya buat untuk bisnis model kanvas ya. Saya yakin walaupun tadi ada yang mau jadi pekerja ya, ini nggak ada pilihan mungkin ya. Sekarang kerja sulit loh, Rizku ya. Makanya beberapa kampus sekarang mendorong para mahasiswa untuk menjadi pengusaha ya. Kalau mau jadi pekerja harus punya kompetensi yang baik ya, harus jago presentasi. Nanti kebetulan saya akan memberikan seminar presentasi nanti di kampus Pancabudi di tanggal 29 Oktober ya. Karena sekarang beberapa perusahaan ya, perusahaan di tempat kalian magang nanti harus meminta mahasiswanya bisa presentasi ya. Baik teman-teman, intermezzo saja tadi ya. Saya akan share screen terkait materi perkuliahan utama kita. Bisa kelihatan slide-nya? Kelihatan ya? Baik, ini materi pertemuan kita fungsi manajemen di dalam UKM. Ya, kita langsung saja masuk di fungsi yang pertama, apa namanya? Fungsi manajemen? Ya, planning atau perencanaan. Ya, jadi kita akan membahas
fungsi perencanaan di dalam UKM, ya. Nah, kalau misalkan di dalam usaha, ya, proses perencanaan itu yang pertama adalah proses perencanaan usahanya, ya. Nah, bagaimana dalam melakukan proses perencanaan usaha? Ya, nanti ada beberapa cara. Itu yang pertama, Anda harus merumuskan misi bisnisnya. Anda membuka usaha ini apa sih misinya? Apakah untuk mengurangi pengangguran dalam jangka waktu yang panjang? Apakah ingin mendapatkan laba yang maksimal? Ya, Anda harus tentukan dulu. Yang pertama, ya. Kemudian apa yang menjadi keunikan dari usaha yang Anda buat? Ya, kalaupun kemarin saya berikan contoh misalkan bakso, kalau bisa baksonya yang unik, yang nggak biasa, yang hanya bulat-bulat saja. Ya, makanya sekarang muncul inovasi-inovasi terkait bentuk bakso. Ya, itu bagian dari kreativitas pemilik usaha. Kemudian karakter perusahaan Anda mau seperti apa, begitu. Ya, apakah karakternya memang untuk kalangan menengah ke bawah atau untuk segmen menengah ke atas, ya. Kemudian di dalam proses perencanaan usaha Anda harus bisa menganalisis lingkungan bisnisnya, terutama pelanggan dan pesaing, ya. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah coba singgung bagaimana cara menganalisis pelanggan dan persaingan. Pesaing usaha kita itu adalah pesaing usaha yang langsung, yang mirip. Kalau kita punya usaha bakso, pesaing utama kita adalah penjual bakso yang lain, ya. Tapi pesaing yang tidak langsung adalah usaha-usaha makanan yang di sekitar usaha kita. Nah, biasanya menganalisis lingkungan bisnis, pelanggan, dan persaingan itu salah satu caranya adalah lewat analisis SWOT, ya, SWOT. Anda akan lebih sering mendengar ini nanti, SWOT. Ya, SWOT itu minggu lalu juga sudah saya sampaikan, ya. S-nya itu strong atau strength, apa yang menjadi kekuatan bisnis kita dan bisnis pesaing itu harus tahu, ya. Kemudian W-nya itu weakness, apa yang menjadi kelemahan dari usaha kita, ya, dan kelemahan usaha pesaing. Kemudian O-nya itu opportunity, ya, atau kesempatan atau peluang. Kira-kira bisnis kita memiliki peluang seperti apa ke depannya, ya. Peluangnya misalkan bahan bakunya masih cukup mudah untuk didapat, ya. Kemudian di sekitar tempat usaha kita itu banyak kampus-kampus. Kalau kita jualan produk yang memang diminati oleh kalangan mahasiswa, misalkan boba-boba itu kan banyak diminati mahasiswa. Jadi kalau kita bicara opportunity-nya, kita harus jelaskan, ya, peluangnya seperti apa bisnis kita di sekitar lingkungan kita. Kemudian T-nya itu threat. Threat itu ancaman. Apa yang menjadi ancaman dari bisnis kita nanti? Ya, ancamannya mungkin munculnya pesaing-pesaing yang baru, ya. Kemudian bahan baku yang sulit, begitu. Nah, itu salah satu cara menganalisis persaingan dan bisnis, ya. Nanti sewaktu-waktu Anda pasti akan belajar lebih detail. Saya nggak akan ajari secara detail tentang analisis SWOT, ya. Di dalam manajemen pasti nanti Anda akan ketemu analisis SWOT ini, ya. Minimal ini Anda tahu dulu lah dasarnya. Baik, kemudian di dalam proses perencanaan usaha, menetapkan sasaran bisnis, ya. Siapa yang menjadi target atau sasaran bisnis kita, ya. Kalau misalkan usaha kita diserahkan kepada manajer, maka manajer harus bisa membuat satu keputusan yang tepat, ya, tentang tindakan-tindakan atau action yang mau kita lakukan terkait menetapkan sasaran bisnis atau usaha, ya. Kemudian begitu sudah ditetapkan sasarannya, kemudian misinya juga sudah, visinya juga sudah, baru merumuskan strategi bisnis, ya, atau formula, ya. Ada beberapa strategi yang harus disiapkan, termasuk strategi dalam penjualan, strategi dalam pemasaran produknya, ya. Apakah strategi pemasaran produknya mau direct selling, penjualan langsung, ya, apakah mau lewat media sosial, media online,
ya, atau mungkin lewat marketplace misalkan seperti Tokopedia, Bukalapak, ya, atau memang kita mau promo-promo di tempat-tempat yang ramai misalkan. Nah, itu sudah harus dirumuskan strateginya, ya. Nah, kemudian yang kedua di dalam proses perencanaan itu ada strategi dan model perencanaan usaha kecil. Ya, kalau kita bicara usaha kecil, tapi kalau kita bicara usaha secara umum ya strategi dan model perencanaan usaha. Ya. Nah, di dalam strategi tadi sudah saya sampaikan juga apa-apa saja yang mau kita lakukan. Nah, itu buat di dalam strategi dan model perencanaan. Ya. Ini saya pikir sama saja tadi dengan perencanaan yang pertama. Saya coba langsung Anda buat perencanaan khusus usaha kecil. Kalau tadi saya bicara usaha secara umum, ya, bagaimana merencanakan usaha-usaha kecil, ya, untuk pemula. Yang pertama, teman-teman bisa lakukan, terapkan strategi pemasarannya, ya. Strategi pemasarannya bagaimana? Dengan menentukan pasar, ya, dengan metode STP. Ya, apa itu STP? S-nya itu segmentasi. Ya, segmen usaha kita siapa saja? Ya, apakah dari kalangan anak-anak hingga remaja, atau mungkin remaja usia 18 tahun sampai dengan 65 tahun misalnya. Ya. Kemudian segmennya mau di wilayah